Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SBMPTN, mandiri, beasiswa, dan kampus-kampus impianmu. Ini dia perbedaan D3, D4, dan S1. Kamu sudah tahu? Hai, buat kamu yang sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA, pasti kamu lagi ngerasain kebingungan dalam menentukan langkah ke depannya, seperti menentukan jurusan, menentukan universitas, sampai dengan menentukan jenjang pendidikan yang ideal buat kamu. It's okay, itu memang adalah masanya dan memang banyak jurusan, universitas, dan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia memang memiliki berbagai program pendidikan yang masih diterapkan dari dulu sampai sekarang. Ada pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Kalian udah tahu belum pendidikan vokasi itu apa? Jadi, pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mulai dari D1 sampai D4. Sedangkan, pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Kalau pendidikan akademik, itu mulai dari S1, S2, sampai S3. Wajar kalau kamu ngerasa kebingungan. Intinya, saat kamu menentukan langkah untuk kedepannya, kamu harus fokus, memperhatikan minat dan bakat kamu, dan tentunya harus dengan pikiran yang jernih. Biar kamu gak makin bingung, cari tahu lebih dulu yuk perbedaan jenjang pendidikan di Indonesia. Selengkapnya di video ini. Eits! Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar ya. 1. Diploma 3 atau D3. Diploma 3 atau yang disingkat D3 merupakan jenjang pendidikan yang memiliki durasi kuliah selama 3 tahun atau 6 semester dan 112 SKS. Jenjang D3 bisa dibilang adalah yang paling banyak peminatnya nih, karena durasi tempuh dan program pendidikannya dinilai cukup untuk siap bekerja. Saat ini udah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi pada jenjang pendidikan ini. Tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan dari jenjang D3 nggak jauh beda loh dengan diploma lainnya. Kamu juga harus menyelesaikan praktik kerja dan juga laporan karya ilmiah. Mata kuliah yang didapatkan saat kuliah akan lebih banyak praktik daripada teori. Dengan program D3, setelah lulus nanti kamu akan meraih gelar AMD atau disebut juga ahli madya. Dan tentu kamu akan menjadi lulusan yang siap kerja dan siap bersaing di kancah profesional. 2. Sarjana terapan atau D4. Sarjana terapan merupakan jenjang pendidikan diploma yang setara dengan jenjang sarjana atau S1. Nama lainnya adalah Diploma 4 atau D4. Program ini dikatakan setara karena memiliki bobot keilmuan yang setara dengan jenjang S1. Perbedaan sarjana dan sarjana terapan hanya pada perbandingan bobot keilmuannya. Kalau pada jenjang sarjana, bobot teori keilmuan berkisar 70%, sedangkan praktiknya sebesar 30%. Sebaliknya, pada jenjang sarjana terapan, bobot keilmuannya 30% dan bobot praktiknya 70%. Program D4 menempuh masa pendidikan 4 tahun dengan jumlah SKS sebanyak 144 SKS. Karena program D4 ini lebih banyak mempelajari ilmu praktik dan terapan, gak heran kalau lulusan program ini seringkali disebut sarjana terapan. Lulusannya akan mendapat gelar SST atau Sarjana Sains Terapan. Tugas akhir yang harus dipenuhi pun sama dengan program diploma lainnya. Kamu harus menyelesaikan kerja praktik dan juga laporan karya ilmiah. Program ini memiliki fokus untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan unggul, yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia kerja. Kalau kamu pengen fokus dalam mencari pekerjaan dengan kompetensi dan keahlian khusus, maka kamu disarankan untuk memilih program Sarjana Terapan. Karena kamu akan memiliki kemampuan praktik yang dibutuhkan di dunia kerja sekaligus pengetahuan lebih lengkap ketimbang jenjang diploma di bawah Sarjana Terapan. 3. Strata 1 atau S1. Program pendidikan Strata 1 atau S1 mengedepankan ilmu teori ketimbang praktik. Buat kamu yang lebih mengutamakan ilmu teori, program ini sangat cocok loh untuk kamu. Perbandingannya bisa dibilang 70% teori dan 30%-nya adalah ilmu praktik. Maka lulusan dari program ini biasanya memiliki keunggulan dalam segi teoritis dibanding terapan. Strata 1 memiliki lama waktu kuliah 4-6 tahun dengan 144 SKS hingga 166 SKS. Syarat lulus program pendidikan ini adalah skripsi yang memiliki beban 6 SKS. Setelah lulus nanti, kamu akan mendapatkan gelar dengan awalan S yang berarti sarjana,
diikuti dengan singkatan dari jurusan yang kamu ambil. Misalnya, kamu mengambil S1 Ilmu Komunikasi, maka gelar yang akan kamu dapatkan adalah SIKOM. Semua bergantung dengan jurusan yang kamu ambil ya. Gimana? Sekarang udah paham kan perbedaannya? Hal yang perlu kamu ingat adalah apapun yang kamu pilih, semua program pendidikan punya kualitas dan keunggulan masing-masing. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalau lulusan S1 lebih baik dari diploma atau sebaliknya. Dan yang terpenting adalah pilih sesuai keinginan kamu, jangan terpengaruh dengan orang lain ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan memberikan like dan subscribe. Beri komentar di bawah untuk informasi apa lagi yang ingin kami bahas pada video berikutnya.